Ini Anda berada, mari kita ikuti bersama dialog luar studio RRI Bone dengan tema Pondasi Keluarga Sakinah, langsung dari Kantor Urusan Agama Tanete Riatang yang akan dipandu oleh Andi Imran Bate. Silahkan. Terima kasih rekan Eni Adnan di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar RRI Bone dimanapun Anda berada. Kasus perceraian yang diproses di peradilan agama di Indonesia kini semakin marak. Angka perceraian meningkat 54% dibandingkan dengan tahun 2020. Artinya terjadi peningkatan yang luar biasa dari persentase angka perceraian. Lantas yang juga menarik adalah laporan statistik Indonesia mencatat 1,74 juta pernikahan sepanjang 2021. Jumlah ini menurun 2,8% dibandingkan dengan tahun sebelumnya mencapai 1,79 juta. Artinya ada peningkatan perceraian dan ada penurunan angka pernikahan. Apa yang terjadi sebenarnya? Akankah kemudian fondasi keluarga sakinah semakin lemah? Itulah yang kemudian akan menjadi perbincangan kita dalam Dialog Studio RRI Bone. Tepuk tangan dong. Dan Dialog Studio Bone kali ini kami adakan langsung dari Kantor Urusan Agama Tanete Riatang, sebuah kantor yang kemudian menjadi piloting project dari revitalisasi KUA di Indonesia. Dan salah satunya KUA di Kabupaten Bone yang dipilih adalah Tanete Riatang. Tepuk tangan sekali lagi. Dan acara pada siang hari ini juga kami siarkan langsung melalui Facebook LPP RRI Bone dan juga live streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Playgo yang juga dapat Anda download di Play Store. Dan nanti Anda juga boleh mengajukan pertanyaan nanti via WhatsApp, akan saya share nanti. Dan nanti juga kita sudah bersama dengan audiens juga di sini ya. Kita juga saya sapa dulu. Assalamualaikum ibu-ibu. Iya, ini adalah audiens kita yang juga memantau dialog kita pada siang hari ini. Dan siapa yang kemudian akan menjadi narasumber kami? Saya sudah bersama dengan dua narasumber kami adalah penyuluh agama Islam KUA Tanete Riatang. Ada Bapak Jamaluddin Al-Afghani. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik-baik saja. Segar sekali ya. Oh, betul. Halo. Ya, kemudian bersama Bapak Jamaluddin Al-Afghani juga sudah ada Ibu Andi Mulyana. Assalamualaikum Bu Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Iya. Kalau penyuluh agama harus selalu menebar semangat gitu ya. Iya, baiklah. Nah, saya ingin kemudian mengawali perbincangan kita pada hari ini dengan mengajukan pertanyaan kepada Ibu Andi. Bu Andi, sebenarnya kita berbicara mengenai keluarga sakinah gitu ya, dan ada kata fondasi di depannya. Artinya bahwa fondasi itu harus kemudian kuat untuk menopang sebuah keluarga yang ideal. Pertanyaan saya sebenarnya adalah seperti apa sih konteks keluarga yang sakinah dan ideal itu? Baiklah, pondasi keluarga sakinah intinya yaitu harus memiliki 5 pilar. Iya. Yang pertama ada zawaj yang berdasarkan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 187 dan Quran surah Ar-Rum ayat 21. Yeah. Kemudian yang kedua misalkan galiza yang artinya ikatan yang kokoh. Okay. Kemudian yang ketiga ada muasyarah bil ma'ruf. Kemudian yang keempat ada musyawarah. Dan yang kelima ada tarodin atau persetujuan. Persetujuan. Iya. Jadi ikatan yang kokoh juga menjadi sebuah indikatornya gitu ya. Yang kemudian menjadi persoalan membangun sebuah ikatan yang kokoh itu tidak mudah Ibu Andi. Artinya perlu ada komitmen. Lantas menurut Ibu gimana kemudian kita membangun sebuah hubungan yang dalam, intens, dan kemudian juga hubungan itu bisa kokoh dan kemudian rumah tangganya bisa sakinah mawaddah warahmah. Jadi intinya dalam keluarga sakinah itu yang paling penting adalah sikap kesalingan. Okay. Itu intinya saling. Jadi saling menghargai, Saling saling menghormati, saling iya, menyayangi. saling menyayangi. Ya, itu intinya adalah kesalingan. Saling mengerti Ya, saling gitu ya. mengerti, itu intinya, iya. Saya juga tertarik ada sebuah pernyataan bahwa uang suami adalah uangnya istri, tapi uangnya istri bukan uangnya suami. Itu juga bagian dari kesalingan kah? Iya, iya. Iya, begitu. Intinya karena dalam Islam memang
menurut Al-Quran itu kalau uang suami itu memang khusus untuk keluarga, Iya. tapi uang istri itu cuma tambahan. Oke. Jadi bukan milik bersama. Oke. Karena memang untuk menafkahi keluarga adalah Ada suami, suami, begitu ya. Dan memang kemudian yang menjadi tulang punggung keluarga idealnya adalah seorang suami. Jadi tidak boleh kemudian ada seorang suami yang numpang hidup dengan pendapatan istri, kan Ibu ya? Ya, kalau saling membantu iya, tapi Dan- kalau khusus untuk menumpang memang saya kira Tidak tepat. Tidak tepat. Itu salah satu faktor yang kemudian menjadi pemicu gitu ya, rontohnya fondasi rumah tangga yang Yang sakinah. sakinah Baik. Nah, kemudian yang juga penting adalah bagaimana kemudian menjaga keadilan gitu ya. Kalau kemudian tadi kita sudah bicara mengenai kesalingan dalam berkeluarga, keadilan sendiri. Kadang-kadang ada ibu yang atau istri yang kadang-kadang tidak paham tugas dan tanggung jawabnya sebagai istri. Kadang-kadang mengabaikan makan siangnya suami, makan malamnya suami, kemudian kadang-kadang pakaian kotornya suami juga diacukan, lebih asik main Facebook atau sosial media. Ibu, itu seperti apa? Kalau menurut saya untuk membangun sebuah keluarga sakinah memang harus penuh pengertian, utamanya bagi seorang istri yang suaminya bekerja. Iya, itu intinya. Iya. Karena kapan seorang istri tidak memahami yang kesalingan tadi itu, maka salah satu pondasi akan runtuh. Iya. Iya. Tidak kuat Iya, begitu tidak ya? kuat. Iya. Baik. Dan suami berhak untuk menceraikan ya? Tidak otomatis begitu juga. Langsung diprotes saya sama ibu-ibu. Tidak semestinya kita Iya, semua bisa dikomunikasikan Bisa gitu dikomunikasikan, ya. Tapi iya. kalau memang sudah kelewatan boleh dong ya. Iya. Perempuan banyak soalnya. Iya. Oh, ini sudah mulai bicara soal gender. Baik, saya ke Pak Ustadz nih. Pak Ustadz yang dari tadi sudah senyum-senyum. Pak Ustadz yang ingin saya tanyakan sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan keluarga sakinah itu, Pak Ustadz? Iya. Jadi sahabat pemirsa dan pendengar RRI di mana saja berada. Jadi berbicara masalah keluarga sakinah ini betul-betul sangat religius sekali kita bahas ya, Iya. Bung Imran. Iya. Yakni masalah yang masuk dengan keluarga sakinah di sini adalah keluarga yang semua anggota keluarganya merasakan cinta, kasih dan nyaman. Iya. Jadi makanya kalau untuk memupuk yang namanya keluarga sakinah mawaddatan itu perlu kita pahami pemirsa dan pendengar RRI, untuk nikah itu gampang sekali, tetapi menjalaninya itu sungguh sangat Iya, berat. iya. Ini jadi kalau untuk untuk akad nikahnya ya gampang, tetapi mampukah engkau berjalan pada saat hanya yang mengakhiri adalah liang kubur. Betul. Jadi maka Mengarungi jangan bahtera itulah itu ya. ini namanya pernikahan keluarga sakinah, betul-betul harus ada pondasi. Katanya ibu tadi bahwa harus betul-betul pondasinya itu kuat, karena manakala hanya menikah itu hanya sekadar untuk mencoba-coba, Iya. maka mohon maaf pasti akan akhirnya pun juga akan menyesal. Iya. Jadi makanya yang namanya keluarga sakinah itu harus betul-betul ada nyaman gitu. Laki-laki nyaman kepada wanita, wanita pun juga nyaman kepada seorang suami. Apalagi Bung Imran kalau sudah punya keturunan, maka bertambah kasih sayangnya itu dalam rumah tangga. Saya rasa begitu, Oke. pendengar RRI. Jadi poin penting dari keluarga sakinah dalam adanya kenyamanan Betul dari sekali. kedua belah pihak begitu ya. Betul. Tidak boleh ada nyaman dari satu sisi saja. Betul begitu ya. sekali. Lalu kemudian bagaimana cara mewujudkan keluarga sakinah itu, Pak? Nah, untuk mewujudkan di sini ya perlu kita memahami pendengar RRI di mana saja kita berada, bahwa untuk mewujudkan namanya keluarga sakinah yang pertama harus saling pengertian. Ya, yang artinya pengertian di sini adalah bukan hanya seorang wanita itu bahwa mengerjakan rumah tangganya itu di dalam rumah, bukan berarti serta-merta bahwa wanita itu harus mencuci, wanita itu harus memasak, dan wanita harus membersihkan, tidak. Iya, iya. Yang artinya pengertian di sini Bung Imran adalah kalau seorang wanita sudah memasak, maka tabe kita seorang laki-laki ambillah penyapu. Itu kan namanya pengertian, apalagi kalau kita sama-sama bekerja di lapangan. Oke. Contohnya kita berkantor, Iya. tidak serta-merta bahwa harus kita kerjakan, bahwa istri semua yang harus kerja menghandle pekerjaan rumah tangga, tidak selamanya. Jadi harus saling pengertian. Karena kalau di dalam pengertian itu dalam rumah tangga tidak ada, ya apa kira-kira ujungnya Bung Imran kalau Oke. bukan Perceraian, pertengkaran dan iya. perceraian itu Iya. terjadi. Dan yang kedua,
perlu kita pahami pendengar RRI di mana saja berada, berbicara tadi itu masalah uang, jadi makanya uang itu adalah milik seorang istri, tapi tidak serta-merta bahwa uang semuanya suami itu harus disokong pada istri, karena ada kalanya kita laki-laki mau beli bensin ke, mau beli rokok ke, kalau sebagai perokok ya kan. Jadi artinya menafkahi istri itu yang sewajarnya dan harus dimiliki oleh seorang laki-laki, dan perempuan juga harus mengerti untuk mewujudkan namanya keluarga itu. Yang ketiga harus saling terbuka gitu, Bung Imran. Artinya kalau rumah tangga itu tidak ada keterbukaan, maka ujung-ujungnya nanti juga akan perceraian terjadi. Artinya keterbukaan di sinilah apa yang harus kita kerjakan, sharing lah kepada istri. Bagaimana ini yang kalau begini aku punya begini. Jangan contohnya kalau orang kita mau mengarisan, ingat pendengar RRI, ini arisan pokok ini perlu kita pahami. Jangan coba-coba engkau mengarisan atau kecicil apapun kalau tanpa sepengetahuan suami, meskipun itu adalah gajimu sendiri, tetapi harus saling terbuka. Karena manakala nanti suatu saat kalau kamu meninggal, lantas suami tidak tahu bahwa ada pinjamannya oleh istriku, kan begitu. Jadi harus saling terbuka untuk mewujudkan namanya keharmonisan dalam rumah tangga, Bung Imran. Ini jadi masih banyak termasuk itu. cicilan daster ya, Pak Ustadz, ya. Nah inilah terkadang cicilan dasar itu luar biasa, karena mumpung masih bisa dibayar tapi dicicil lagi, Bung Imran ini. Jadi saya sudah banyak mendapatkan poin penting pendengar bahwa ternyata keterbukaan dan juga komitmen gitu. Betul ya. sekali, itu yang terpenting. iya. Baik, saya ke Bu Andi, kalau Ibu dari pengalaman Ibu sebagai penyuluh, apa yang kemudian menjadi penyebab perceraian yang kemudian marak terjadi saat ini? Pendengar RRI dimanapun Anda berada dan Bung Imran, penyebab utama perceraian menurut Badan Peradilan Agama pada tahun 2021 yang utama itu adalah yang pertama perselisihan atau pertengkaran. Itu yang angka paling tingginya yaitu 279.205 kasus. Kemudian ada lagi yang kedua yaitu persoalan ekonomi. Ya, kemudian yang ketiga meninggalkan salah satu. Maksudnya di sini ada suami meninggalkan istri atau istri yang meninggalkan suami. Kemudian yang keempat KDRT, yang kelima mabuk, jadi salah satu pasangannya sering mabuk. Kemudian yang keenam murtad, dan yang ketujuh itu dihukum penjara. Itu. Tapi yang pertama tadi yaitu perselisihan dan pertengkaran. Dan perselisihan dan pertengkaran itu pemicunya macam-macam ya. Bisa jadi pihak ketiga ya Pak Ustadz ya. Pelakor misalnya ya. Godaan pernikahan sekarang kan juga luar biasa, nauzubillah gitu ya. Semakin banyak orang-orang yang apalagi kehadiran teknologi sosial media gitu yang kemudian membuat orang sudah semakin mudah mengakses mantan-mantannya gitu. Akhirnya muncullah yang namanya pelakor. Gimana Pak Ustadz? Jadi kalau berbicara masalah itu tadi, saya sambung tadi punya Ibu bahwa yang marah kita lihat di lapangan itu, Bung Imran, adalah KDRT. Inilah KDRT. Yang kedua itu adalah pelakor-pelakor yang merajalela gitu. Ada kenapa yang menjadi sebuah orang menjadi pelakor? Disebabkan karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, Bung Imran, ya kan? Jadi terkadang kalau kita harus manajemenkan itu dalam rumah tangga itu, jadi harus kita betul-betul memahami gitu bagaimana caranya untuk saling sikap mengerti di dalam rumah tangga itu. Dan yang terkadang itu marahnya itu perceraiannya karena adanya orang ketiga. Orang ketiga di sini adalah terkadang mertua. Ini mencampuri urusannya anaknya. Ini juga terkadang marak di rumah tangga. Dan yang keempat itu adalah masalah keuangan. Terkadang suami itu dia semua yang memegang uangnya gitu. Lantas tidak diberikan kepada sang istri gitu. Itu juga marak dalam rumah tangga juga itu. Jadi makanya pendengar RRI, bagaimana cara untuk mewujudkan itu? Itu tadi bahwa harus betul-betul kita saling terbuka dan tidak ada pertengkaran di dalam rumah tangga itu. Jadi makanya kalau suami marah maka istri harus diam. Benar salahnya ungkapkan seorang suami, maka istri harus betul-betul diam saja. Bukankah diam itu adalah ibadah buat kita? Jadi bukan berarti diam karena untuk dikalah, tetapi ada kalanya diam itu untuk mendapatkan kemenangan. Saya rasa begitu, Bung Imran. Iya. Kalah untuk menang gitu ya. Nah, ini saya tadi di awal prolog saya memberikan data gitu bahwa ada peningkatan persentase tingkat perceraian dari tahun ke tahun, dan kemudian ternyata ada penurunan angka pernikahan. Artinya orang sudah semakin
berpikir untuk menikah, ada kasus traumatik mungkin. Saya takutnya nanti gini Ibu Andi dan juga Pak Jamal, takutnya nanti kalau kemudian orang menganggap bahwa pernikahan itu semenyeramkan itu karena banyaknya angka perceraian, takutnya nanti kemudian orang tidak menikah lalu kemudian berbuat zina. Itu apa tanggapan? Menurut saya itulah tugasnya penyuluh agama, Bung Imran ya. Sebagai seorang penyuluh agama, kita wajib menyampaikan kepada masyarakat, misalnya di majelis-majelis taklim, dan nanti mereka lah yang menyampaikan kepada keluarganya, bahwa keluarga sakinah itu bukan keluarga yang tanpa masalah, tetapi keluarga yang bisa melewati masalah dengan baik. Ya, itu intinya, Bung Imran. Saya suka ini bahwa ternyata keluarga sakinah itu bukan keluarga yang tanpa masalah, tapi yang mampu melewati dan menghadapi masalah itu dengan baik. Ya, Pak Ustadz ada tambahan? Perlu kita pahami bahwa tidak melunra itu rumah tangga, Bung Imran, kalau tidak ada pertengkarannya gitu. Itu Tidak pengalamannya melunra. ya? Iya, tidak melunra itu. Karena kalau kita sudah bertengkar itu baru kita baku bombe, Bung Imran, baru kita Baik, malamnya, melamannya. Seperti kita bermalam di Bali, Bung Imran gitu. Dan ingat, pendengar RRI di mana saja berada, saya selalu ungkapkan di lapangan. Jadi makanya kalau namanya rumah tangga itu tidak ada pertengkarannya, berarti itu juga tidak sinkron rumah tangga itu. Jadi ko engka to malabinenga dinang kanang kaga 10 tahun 20 tahun mereka sudah berjalin namanya rumah tangga. Nah rekodina kanang kaga pendengar RRI perlu kilo kuma parisa di dokter Odang. Malah asa itu kalau tidak pernah bertengkar karena memang itulah suka dukanya namanya rumah tangga. Pak Ustadz juga dalam rumah tangganya juga. Makanya saya mampu mengungkapkan karena begitu juga rumah tangga saya. Dan dengan baik kan? Betul gitu. Karena kenapa itulah maksudnya suka dukanya namanya rumah tangga gitu. Jadi makanya namanya rumah tangga itu pasti ada kecekcokan gitu. Tetapi untuk menjadi pribadi yang terbaik gitu. Artinya kita selalu kurang memahami dari kekurangan tersebut. Artinya membangun keluarga sakinah itu tidak sulit kan ya Bu Andi ya? Tidak sulit ya? Tidak sulit. Yang penting kedua belah pihak harus ada, intinya tadi yang pertama itu saling. Iya. Ada kesalingan. Kalau ada kesalingan itu semua masalah insya Allah akan terselesaikan dengan baik. Nah kalau menghadapi suami yang egois atau istri yang egois itu gimana tuh? Nggak ada kesalingannya gitu. Itu gimana? Itu berarti tidak saling, Bu. Iya. Iya. Kalau saling berarti tidak ada yang egois. Iya. Dan kalau menghadapi suami atau istri yang egois itu seperti apa treatmentnya? Salah satu misalnya kalau suaminya egois, istri harus bersabar. Dan sebelum menikah mungkin memang dia sudah tahu kalau suaminya egois. Ya, jadi salah satu diantaranya harus bersabar. Dan harus saling terbuka gitu ya, saling terbuka. Seegois-egoisnya manusia kan pasti ada lemahnya juga gitu ya. Baik. Nah, kita juga memberikan kesempatan kepada audiens yang sudah hadir di KUA ini untuk kemudian mengajukan pertanyaan. Dan nanti boleh kita arahkan dulu kameranya, silakan kita lihat dulu. Pendengar nanti juga kita akan share juga ya. Anda boleh mengajukan pertanyaan juga. Nah, topik kita adalah Fondasi Keluarga Sakinah. Sudah ada? Baik. Perkenalkan, nama saya Fatmawati, utusan dari Penyuluh Agama Kabupaten Deli Serdang. Baik, silakan Ibu. Saya ingin bertanya kepada Pak Ustadz. Ya, saat ini kita melihat kaula muda itu pacaran sampai 7 tahun ya. Sampai 7 tahun. Tetapi setelah menikah baru 7 bulan itu sudah mau cerai. Apa kira-kira itu penyebabnya Ustadz? Demikian. Assalamualaikum. Lebih lama pacarannya ya? Iya, lebih lama pacarannya daripada. Kayak nyicil rumah ya, Ibu Fatma ya? Oke. Di dalam agama itu tidak ada yang namanya pacaran, tetapi hanya ta'arufan, saling kenal mengenal, Bung Imran ya. Tetapi terkadang kita di lapangan itu memang ada orang pacarannya bertahun-tahun pacaran, tetapi begitu ujung-ujungnya baru berapa bulan langsung dia buka meja untuk bagaimana mau cari. Karena kenapa? Karena yang namanya awal-awal kalau pernikahan ya kita sendiri rasakan, Bung Imran ya. Kalau pacaran itu tidak ada pahitnya, semua manisnya yang diungkapkan, gulanya semua yang diungkapkan. Tetapi nanti dilihat hasilnya, betul-betul hasilnya di situ pada kalau mereka sudah berumah tangga, lantas dia sudah melihat, oh ternyata
suamiku begini aslinya, oh istriku begini aslinya. Nah terkadang di sini terkadang retak rumah tangga disebabkan karena RT-nya tadi itu. Jadi makanya kalau ada RT di situ, jadi makanya saya himbau kepada pemirsa dan pendengar RRI, semarah-marahnya kamu seorang laki-laki, tapi jangan coba-coba memukul dan menampar istri. Karena kalau ada seorang laki-laki memukul begitu maka marahnya, menampar istri begitu marahnya memukul istri, ingat pendengar RRI, harkat martabat itu kau sudah cabuk itu pada seseorang kalau kamu sudah menampar dan memukulnya. Jadi makanya kalau Anda mau marah silahkan Anda marah, tetapi jangan tangan kakimu juga ikut marah, karena itu dikhawatirkan bagi seorang wanita. Bukankah wanita itu untuk dimanja, dicintai, dikasih sayangi gitu? Itu namanya seorang laki-laki. Dan seorang perempuan itu khususnya orang tuanya tidak menginginkan bahwa hai kau ambil anakku, bahwa kalau suatu saat engkau marah tampar dia, pukul dia. Orang tuanya tidak menginginkan semacam itu. Tapi hanya orang tuanya menginginkan sang perempuan, tuntunglah dia, bimbinglah dia, karena memang ada tulang rusuk yang bengkok. Karena wanita itu tidak boleh dikasari dan tidak boleh dikuatkan, artinya harus lemah lembut untuk membimbingnya. Saya rasa begitu Bung Imrani. Oke. Jadi tadi pertanyaannya Bu Fatma bahwa kalau pacarannya 7 tahun, nikahnya cuma 7 bulan. 7 bulan, berarti ada yang salah gitu Ada dengan salah, hubungannya. iya, gitu ya? di dalam rumah tangganya itu berarti ada yang tidak refleks, sinkron di situ rumah tangganya itu Bung Imran ini. Dan sebenarnya lamanya mereka bersama tidak bisa menjamin Betul. keutuhan sebuah rumah tangga. Betul begitu sekali, ya. gitu. Orang pacaran kan, maaf Pak Ustadz, kadang-kadang yang tampil hanya sesuatu yang kamuflase saja begitu Betul ya. sekali. Jadi mulai gulanya, manisnya, madunya itu sudah ungkapkan itu di awal. Tetapi di ujung-ujungnya kan pahit gitu ya. Kelihatan semua gitu. Betul ya. sekali. Sudah jelas ya Ibu Fatma ya. Baik. Satu pertanyaan lagi boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Ibu Herwati, utusan dari Penyuluh Agama Islam Kecamatan Tanitiriatang. Saya ingin bertanya kepada Pak Ustaz, ini curhatan Pak ya. Oke. 2 tahun berumah tangga, pengantin baru, muda-mudi tidak punya uang untuk membeli rumah. Tentunya kita hidup sama mertua. Ya, selama hidup sama mertua pasti terjadi percekcokan. Di tengah percekcokan seperti itu, orang tua atau mertua selalu ikut campur tentang apa yang kita percekcokan tadi. Nah, terjadi sesuatu yang tidak mengenakkan di hati. Kita mau pisah, bikin rumah, belum punya uang. Jadi bagaimana cara kita mengatasi keadaan-keadaan seperti itu dalam rumah tangga kita, Pak? Ya, sekira demikian pertanyaan saya. Baik. Wah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, ini menarik sekali. Nanti bisa dijawab dua-duanya ya Bu ya, boleh ya Ibu dan Bapak. Karena begini, ini menjadi sebuah realitas, fakta bahwa ada kemudian kasus perceraian yang penyebabnya salah satunya adalah masalah ini tadi, ada campur tangan mertua. Gitu. Silakan. Saya dulu ya Bu. Pak Ustaz kita. Pendengar RRI di mana saja berada, begitulah namanya suka duka rumah tangga. Apalagi kalau kita serumah dengan mertua. Nah, namanya anak kan gitu, terkadang kita bertengkar. Dan ingat pendengar RRI di mana saja berada, sebagai orang tua, jikalau anakmu bertengkar, jangan pernah Anda ikut campur di dalam rumah tangga mereka. Apapun dia, jangan ikuti dia, jangan campur dia. Dan ingat, jikalau engkau ingin mencampurinya, jangan ada yang diberatkan kesalahannya. Bukankah namanya mertua? Dan ingat mertua, orang tua, karena terkadang orang tua itu tidak memposisikan sebagai mertua. Ingat, kalau anak Anda sudah menikah, ingat anak Anda sebagai menantu dan menantu Anda sebagai anak Anda. Jadi makanya kalau orang tua yang terbaik, jikalau salah ki anaknya, tetap menantunya benarkan. Itu namanya orang tua yang terbaik. Tapi kalau ada orang tua itu selalu mereka mempojokkan menantunya, maka ini akan jadi rumit nanti rumah tangga. Jadi makanya orang tua itu boleh Anda masuki arenanya anak Anda, tapi bagaimana caranya? Anu yang mau putus akan kembali itu disambungkan, disebabkan orang tua. Karena terkadang itu orang tua itu biarpun uangnya anaknya juga dia mau semua mau urus, tidak boleh lagi orang tua mengurusi ke dananya anaknya, apapun bagaimana jangan. Dan sebagai anak yang tinggal di rumah mertua, ingat
jikalau mertuamu marah, lebih baik Anda diam. Dan lakukanlah apa yang perlu Anda lakukan di pos-pos Anda, karena memang itu rumit sekali kalau kita tinggal di serumah dengan mertua, Bung Imran, sulit sekali. Meskipun saya merasakan hanya sekali 2 kali saja, jadi yana tuna pasang itu matu ade ko purno ma binu pun malakai makilai-kilai nomoni masih oseo boloko, yang penting bola mutoha, karena di situ akan memuncul yang namanya Anda kedewasaan Anda untuk memupuk yang namanya rumah tangga. Saya rasa begitu, Bung Imran. Mungkin bisa ditambahkan Bu Ani ya. Baik, silakan Bu Ani. Terima kasih Ustaz. Pendengar RRI ya, dimanapun Anda berada, Ibu Herwati yang saya hormati, pertanyaan Anda tadi itu banyak sekali yang terjadi di masyarakat. Ya, jadi intinya di sini ada saling pengertian antara orang tua dengan anak, mertua dengan anak. Jadi mertua tadi sudah dijelaskan pada Pak Ustaz bahwa mertua itu orang tua juga. Jadi jangan pernah menganggap bahwa itu adalah mertuamu, tapi anggaplah dia sebagai orang tuamu. Jadi namanya juga kalau misalnya orang tua marah, ya dihadapi dengan sabar. Jadi intinya adalah sabar. Jangan langsung melawan, karena kalau melawan pondasi bisa runtuh. Jadi itu intinya. Kemudian sebagai anak harus berusaha memenuhi segala kebutuhan. Jadi kalaupun misalnya tidak bisa mewah seperti tadi yang dikatakan Pak Ustaz, kodini masih sewa bola ki aga. Iya, itu intinya. Kita bisa makan asam garam saja, itu saja. Yang penting mandiri. Jadi belajar mandiri. Namanya kalau sudah berkeluarga diusahakan untuk mandiri. Jadi tidak ada tekanan dari siapapun. Jadi itu intinya. Ya. Baik. Jadi ternyata juga pihak ketiga besar pengaruhnya dalam meruntuhkan fondasi rumah tangga, begitu ya. Baik. Nah, ini juga menjadi persoalan. Jadi kalau kemudian Anda ingin menikah, sebaiknya mapan dulu gitu ya. Artinya setidaknya meskipun belum mapan ada pekerjaan lah ya, sehingga tidak perlu menumpang iya. Karena tadi salah satu faktor penyebab perceraian yang sudah disampaikan Bu Anda adalah faktor ekonomi kan. Kalau nanti tidak ada pekerjaan kemudian menikah, kemudian makan susah, itu juga bisa menjadi pemicu pertengkaran gitu ya. Baiklah. Ada berapa pertanyaan? Satu sudah cukup ya? Sudah cukup, Ibu? Masih ada satu. Masih ada? Oh, satu lagi, boleh. Baik, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosmia, saya utusan dari Majelis Taklim Nurul Iman Sodange. Yang ini saya tanyakan, apa sih kriteria atau ukuran sebuah keluarga itu sehingga dikatakan keluarga sakinah? Tentu sebagai wanita atau muslimah, saya ingin tahu apa yang bisa dijadikan acuan sehingga saya bisa membangun diri atau sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ibu siapa tadi? Ibu Rosmia. Ibu Rosmia. Baik, terima kasih Ibu Rosmia. Silakan Ibu Andi yang jawab, silakan. Terima kasih Ibu Rosmia atas pertanyaannya. Adapun kriteria keluarga sakinah, yang pertama yaitu keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang. Kemudian yang ketiga, suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras dan serasi. Kemudian yang keempat, mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia. Jadi intinya tadi sudah saya katakan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang bukan keluarga yang tanpa rintangan atau tanpa masalah, tetapi keluarga yang bisa mengatasi masalah dengan baik. Itu intinya. Saya kira cukup. Mungkin ada tambahan dari Pak Ustadz. Sahabat dan pemirsa yang ada saat sekarang ini, jadi itu untuk seorang wanita adalah yang pertama tadi itu adalah saling pengertian, harus sabar untuk menghadapi suami. Jadi kalau suami itu ego, maka seorang wanita itu harus menerima keegoannya kepada seorang suami. Tidak serta-merta bahwa Anda ego, Anda pun juga ikut ego. Jadi ingat, kalau suami marah, ingatkan bahwa dia seorang api dan wanita harus menjadi air.
Jikalau air ketemu dengan api, insya Allah api itu akan bisa reda. Tetapi jikalau apinya laki-laki dan engkau juga menghadapi dengan api, maka ujung-ujungnya nanti akan berada di kantor pengadilan. Saya rasa begitu. Iya. Ekspresi pengadilannya agak ngenes gitu ya, Gitu. pengadilan. Baik. Saya ke Ibu Andi. Ibu Andi, sebenarnya kalau berbicara mengenai pernikahan yang ideal itu tentu perlu ada kesetaraan dan keadilan begitu ya. Lantas seperti apa sebenarnya indikator keluarga yang setara dan adil itu sebenarnya? Ya, terima kasih Bung Imran. Adapun indikator keluarga setara dan adil yaitu yang pertama, menjadi tempat di mana seluruh anggota keluarga dapat merasakan ketenangan lahir batin karena kebutuhan fisik dan non fisik dipenuhi dengan baik. Kemudian yang kedua, menjadi tempat yang paling nyaman karena setiap anggota keluarga siap melindungi satu sama lain. Kemudian yang ketiga, di tempat belajar saling bersikap dengan baik dengan orang lain atau muasyarah bil ma'ruf, musyawarah, berlomba dalam kebaikan atau kemudian bersikap adil dan lain sebagainya. Saya kira cukup. Baik. Jadi sebenarnya tidak terlalu sulit ya. Iya. Intinya kan komitmen di awal Komitmen. gitu ya. Iya. Biasanya kalau selebritis itu Pak Ustadz ada perjanjian pranikah. Mungkin juga sebenarnya perlu ada komitmen juga sebelum nikah gitu ya, bahwa saya begini loh karakternya, Iya. nanti menghadapinya begini-begini. Saya nggak suka dibentak loh, kan bisa sebenarnya dibicarakan Iya. sebelum menikah ya. Iya. Awal itu Dari kan awal harus ya. memang disungkapkan gitu. Iya. Jadi makanya dalam 1 bulan itu Bung Imran, kalau kita sudah nikah, jadi kita harus masih belajar di situ. Artinya belajar kita melihat karakternya istri. Oh, kalau istri saya bentak begini modelnya. Begitu juga istri, lihat modelisasinya suaminya, bagaimana suaminya itu. Oh, kalau suamiku begini nyaman. Oh, kalau istriku begini dia suka. Kan itu namanya kita masih belajar dalam tahap 3 bulan itu, namanya pernikahan gitu. Tidak serta-merta jangan mau menikah itu hanya enaknya saja mau dipikir. Oh, I am sorry pendengar RR di mana saja berada, tidak. Jadi menikah itu tidak gampang, sama sekali tidak gampang. Tetapi bagaimana cara maksudnya untuk menjalaninya? Nah, itu tadi bahwa bukankah laki-laki itu ar-rijalu qawwamuna, laki-laki itu adalah pemimpin rumah tangga gitu. Jadi makanya Rasulullah SAW itu pendengar RRI mampu memberi contoh dan mampu untuk dicontoh. Dan jangan coba-coba Anda menyuruh istri Anda kalau istri Anda itu dan Anda seorang laki-laki tidak mampu untuk melakukannya. Jadi makanya lakukanlah dulu baru istri yang mengikut di belakang. Itulah namanya wanita dan itu namanya laki-laki harus menuruti dari daripada agama itu sendiri. Oke, waduh luar biasa ya. Tapi sebenarnya kalau kita bicara mengenai apa yang disampaikan Pak Ustadz dan Ibu Andi, sebenarnya tidak sulit kok ya. Tapi apa ya? Implementasinya yang mungkin kadang-kadang agak berat karena terkadang setiap manusia punya ego masing-masing. Betul sekali. Pak Ustadz. Iya. Baik, kita berbicara mengenai keluarga sakinah. Nanti value-nya, ujung-ujungnya, goalnya, sebuah keluarga yang sakinah itu akan menghasilkan putra-putri yang cerdas, soleh-soleha juga sebenarnya ya. Karena kalau kemudian orang tuanya rukun, bahagia, tentu juga bisa membesarkan anak-anaknya dengan baik pula. Betul. Saya banyak mendengar kisah Bu Andi dan juga Pak Ustadz, ada banyak kenakalan remaja yang kemudian muncul akibat rumah tangga yang penuh konflik gitu ya, karena melihat ayah ibunya berantem tiap hari, anak-anaknya juga akhirnya mencari kesenangan di luar begitu ya. Nah ini juga bisa menjadi persoalannya bahwa ternyata kalau keluarganya sakinah tentu insya Allah akan menghasilkan Generasi yang baik. generasi yang baik. Masya Allah. Baiklah, saya ke Ibu Andi lagi nih. Kalau menjadi pemicu yang juga banyak terjadi adalah ibu-ibu itu yang terkadang kebutuhannya itu tinggi gitu. Belum selesai cicil rumah minta dibeliin mobil sama suaminya, sementara suaminya maaf pendapatannya terbatas gitu. Itu kan bisa menjadi pemicu rumah tangga begitu ya. Lantas sebenarnya apa yang menjadi perbedaan antara kebutuhan dan kemauan Bu Andi? Ya, terima kasih Bung Imran, pendengar RRI yang budiman. Perlu ibu-ibu ketahui bahwa seorang perempuan itu harus mengerti apa itu kemauan dan apa itu kebutuhan. Ya, kebutuhan yaitu wajib dan harus dipenuhi demi keberlangsungan hidup. Sedangkan kemauan yaitu bersifat tidak terikat, ya tidak mengikat. Jadi kemauan ya mau-mau saja.
Ya, saya kira cukup, Bu Oke. Andi. Dan kalau itu dipahami dengan baik, Ya, insya Allah, nggak ada tidak akan masalah. ada masalah. Jadi kalau kemudian istri minta dibeliin emas sama suaminya dan Ya. maksa, itu gimana tuh? Itu bukan lagi kebutuhan, tapi kemauan. Iya. Dan bisa ditunda Bisa sampai ditunda. ada Iya, uang yang sampai cukup ada. ya. Iya. Tapi kalau tetangganya emasnya banyak, Ibu Andi? Saya kira seorang ibu juga itu harus mengerti bagaimana pendapatan suaminya. Oke. Iya, itu tadi dari dasarnya ada kesalingan. Jadi saling mengerti. Kalau kemampuan suami cuma bisa beli cincin 1 gram, iya kenapa mesti beli yang mahal? Iya. Tapi suami di sebelah bisa beli 10 gram loh, Bu. Tidak jadi masalah. Hello. Perlu dipahami, Bung Imran. Dan kita seorang wanita, jangan pernah kau membandingkan suami tetanggamu dengan suamimu sendiri. oke, Ingat, iya. karena suami tetanggamu mungkin banyak penghasilannya, sedangkan suamimu juga sedikit penghasilannya. Ingat, seorang wanita jangan pernah membandingkan itu tetanggaku tadi kita bilang bahwa itu 10 gram, saya kok 1 gram. Iya. Ingat, bedakan Anda dengan suami mereka dengan suami Anda sendiri. Mungkin penghasilannya mereka lebih dan sedangkan Anda hanya sekedar pas-pasan. Iya. Jadi seorang wanita jangan pernah memaksakan suamimu yang tak mampu mereka raih. Oke, Untuk menampatkan namanya keluarga yang sakinah mawaddatahnya itu, Bung Imran. Iya. Baik. Pak Ustadz, salah satu yang juga menjadi pemicu konflik dalam berumah tangga dan kemudian sedikit mengganggu proses menuju rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah adalah sikap ketidakterbukaan gitu ya. Iya. Kemudian ada egoisme gitu. Iya. Nah, kalau kemudian ada istri yang kemudian menolak untuk melayani suaminya, itu berdosa atau kemudian seperti apa treatment yang harus dilakukan suami tersebut? Ini pastinya beda gitu ya. Silakan Pak Ustadz. Begini, pendengar RRI di mana saja berada, bukankah itu laki-laki adalah harus dipenuhi? Jadi harus dipenuhi. Makanya ingat, tugasnya wanita itu dalam Al-Quran hanya sekedar melayani suamimu. Itu tugas tanggung jawabnya wanita, melayani suamimu. Entahkah Anda capek dan bagaimana, kalau suami mau silahkan Anda berikan, tetapi dengan catatan kamu seorang laki-laki lihat juga wanitamu, kapan waktu imut-imutnya gitu. Karena kalau dia dalam keadaan capek dan bagaimana, izinlah dia. Karena apabila Anda suamimu mau lantas Anda tidak mau, ingat berapa malaikat yang membenci Anda gitu. Dengerin tuh Bu, ya. Berapa malaikat yang membenci ibu-ibu tuh kalau menolak melayani suami ya? Betul. Iya. Ada tambahan. Cukup Jelas ya dari Pak Ustadz. Yang jelasnya seorang istri kalau sudah menjadi istri harus tahu betul bahwa kapan maunya suami harus dilayani, karena kapan tidak dilayani kita juga berdosa. Baik. Makanya seorang laki-laki itu, perempuan itu harus memberikan vitamin dan suplemen suami pada saat suami pergi bekerja. Itu, dan ingat, seorang wanita itu adalah 1 kali melayani suamimu itu sama pahalanya 1 kali umrah, Bung Imran. Jadi kalau mau umroh dalam 3 hari 3 kali dong 3 ya? kali umrah gitu. Siapa yang tidak mau umrah? Jadi nanti pemirsa di mana saja berada pendengar pun, kalau Anda mau naik umrah silahkan tanya saja suami kita, bilang mau umrah enggak? Masya Allah, luar biasa ini ya. Ini sekaligus inspirasi buat pendengar kita. Tapi pastinya bahwa istri itu harus betul-betul memahami apa yang menjadi kewajibannya sebagai seorang istri. Baiklah, ini kita sudah berada di penghujung acara, Pak Ustadz Jamal dan juga Ibu Andi. Saya tentu ingin, ini yang paling penting ya, tips bagaimana kemudian membangun fondasi keluarga yang sakinah itu. Saya ke Pak Ustadz dulu. Pak Ustadz, tolong berikan kami tips bagaimana membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Iya, jadi pendengar RRI di mana saja berada, tipsnya itu untuk membentuk yang namanya keluarga sakinah mawaddah itu, yang pertama adalah memilih pasangan yang tepat atau sesuai dengan kriteria kita.
Dan yang kedua adalah terpeliharanya komunikasi yang baik agar tumbuh rasa saling percaya, pengertian dan menghargai. Jadi harus saling keterbukaan dan harus jujur. Dan manakala kejujuran itu sudah tidak ada rumah tangga itu, maka kecekcokanlah selalu akan muncul. Dan jikalau seorang wanita tidak mau melihat suami tak bohong, jangan banyak bertanya. Itu saja. Kalau perempuan itu banyak sekali bertanya-bertanyanya, ujung-ujungnya nanti suamimu itu akan selalu bohong. Ini, jadi makanya jangan terlalu banyak-banyak pertanyaan. Jadi saya punya istri Bung Imran, tidak banyak tanya itu, tidak banyak tanya. Karena kalau banyak tanya itu terkadang ujung-ujungnya nanti akan percecokan terjadi. Dan yang ketiga itu adalah mengisi hari-hari dalam keluarga dengan penuh kasih sayang. Artinya kalau dalam satu pekan itu kalau istri istirahat, para laki-laki istirahat, apakah salahnya kalau kita the week untuk keluar, apakah ke Bajoe untuk refreshing gitu. Untuk semakin erat itu namanya rumah tangga itu sendiri. Dan perlu kita juga pahami bahwa tak pernah berhenti bersyukur. Jadi sedikit penghasilan suami, syukuri ibu-ibu semua. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil syadid. Jadi makanya nikmat itu bukan berarti harusnya banyak, tetapi biarpun sedikit, yang penting mampu kita mensyukuri. Insyaallah maka itu akan langgeng dalam rumah tangga. Dan jangan pernah membanding-bandingkan suami Anda dengan suami orang lain untuk mendapatkan berkahnya yang namanya rumah tangga itu. Saya rasa begitu pendengar RRI. Baik, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Pak Ustaz Jamal. Saya ke Ibu Andi Mulyana, silakan Bu Andi. Iya, pendengar RRI yang budiman, sebagai penutup saya tambahkan saja tadi dari Pak Ustaz. Intinya yang pertama yaitu menjamin tidak ada bentuk kekerasan dalam sebuah rumah tangga. Kemudian terpenuhi kebutuhan dasarnya, kemudian meyakini semua peran sama mulianya dan sebagai kunci masuk surga, itu intinya. Dan selalu melanggengkan kebaikan. Baik, Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi dong juga untuk Ibu Andi Mulyana. Ini semakin memberikan pencerahan kepada kita pendengar bahwa sebenarnya untuk kemudian membentuk sebuah keluarga yang sakinah, fondasinya itu tidak sulit, gitu ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustaz Jamal dan Ibu Andi bahwa perlu ada komitmen dan keterbukaan dan adanya kesalingan. Itu yang terpentingnya, kesalingan. Terima kasih sekali lagi atas pencerahannya Bapak Jamaluddin Al-Ghani dan juga Ibu Andi Mulyana. Dan juga terima kasih tak terhingga kami haturkan kepada pimpinan dan segenap karyawan dari Kabupaten Tiarapta yang telah berkenan menerima kami untuk di luar studio. Juga untuk audiens, terima kasih ibu-ibu, semangat selalu ibu-ibu ya untuk memberikan yang terbaik juga sebagai penyuluh. Dan akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Imran Bate pamit langsung dari Kabupaten Tiratang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.